Apakah impresi menggunakan Datsun Go Panca Plus dan Datsun Go tanpa Plus sama? Saksikan video satu ini. Nissan sepertinya ingin menjadi Toyota. Kenapa? Toyota punya divisi atas yang bernama Lexus, Nissan punya Infiniti, dan divisi bawahnya Toyota punya Daihatsu, tapi Nissan belum punya. Akhirnya Datsun di-rebrand sebagai pesaing dari Daihatsu dari Nissan. Makanya sebetulnya Datsun itu bisa diartikan sebagai Daihatsu terusik Nissan. Ya kurang lebih seperti itu. Padahal Datsun itu pada awalnya itu adalah mobil-mobil kencangnya Nissan. Coba, Nissan Fairlady, terus Nissan GT-R Skyline, terus ada juga Nissan Silvia. Itu semua awalnya dari Datsun kalau ditarik dari historinya. Jadi yang gue sesalkan karena Datsun di rebrand menjadi image mobil murah. Ketika mobil-mobil klasik dari Nissan yaitu Datsun 240, terus ada Datsun 1600 Silvia dan yang lain-lainnya itu berkumpul dari zaman dulu, orang akan melihatnya sebagai, wih, ini mobil klasik murah lagi pada ngumpul nih. Padahal enggak. Datsun adalah mobil kencangnya Nissan. Tapi nggak apa-apa lah, sejarah biarlah sejarah. Sekarang kita harus terima bahwa Datsun adalah mobil yang murah. Dan proyek pertama dari Datsun ini gue cukup suka. Kenapa? Pertama, dia punya desain yang bagus, bahkan dibandingkan dengan LCGC lainnya, atau nggak mungkin lo ke India gitu ya. Lo ngeliat mobil sejajar sama Datsun, itu modelnya masih bagusan ini. Dan yang kedua, ini adalah mobil yang sangat revolusioner dari sisi engineering. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat, banyak sekali penghematan dilakukan oleh Datsun yang nggak kepikiran sama mobil-mobil kompetitornya, tapi tanpa mengurangi fungsionalitas. Mari kita cek. Ya. Sekarang dari sisi engineering, ini banyak sekali yang dilakukan penghematan. Pertama, dari akinya. Ini tempatnya besar sekali, tapi di sini akinya dibuat kecil. Dan mereknya juga entah berantah. Dan kedua, dia juga tidak dicat, jadi dibiarkan terbuka, tapi nggak masalah karena mobil murah. Dan di bagian atasnya, plat besi atas juga dibuat sangat sederhana, cuma kayak ditempel gitu aja. Sampai-sampai untuk wipernya ya, untuk air wipernya dia dibuat seperti pakai selang akuarium. Dan masih banyak lagi, contohnya mesin. Ini adalah mesin yang sama dengan Nissan March, tapi dikurangin beberapa teknologinya, jadi tenaganya menurun, tapi Nissan nggak perlu bikin mesin baru untuk membuat mobil ini. Dan lihat deh, wipernya cuma satu, jadi untuk menghemat, single ya wipernya kayak Hillsat. Tapi gue cukup suka dengan detailingnya, terutama ini ya karena ini adalah tipe aktif, jadi dia punya body kit, dan ini body kitnya rapi sekali, bahkan terlihat lebih rapi dibandingkan dengan body kit ya gue nggak perlu sebut. Penghematan lainnya juga dilakukan oleh Datsun dengan menggunakan pelek kaleng dan juga tutupan plastik. Ini aneh ya, soalnya kenapa mobil ini sudah pakai body kit dari depan belakang sampai ada wing belakangnya, tapi peleknya masih menggunakan pelek kaleng. Itu ibarat orang udah pakai jas rapi-rapi tapi pakai sendal jepit. Nah, terus juga penghematan lainnya juga ada pada talang airnya yang di sini. Biasanya dikasih karet ya. Ini dibiarin langsung gini aja, jadi bodi langsung bolong ke bawah. Dan juga dari sisi-sisi kaca juga nggak dikasih tambahan karet. Dan dia juga pakai spion, modelnya pakai voice command kalau kata majalah sebelah. Dan mobil-mobil juga biasanya punya model-model blackout kayak gini ya. Dan biasanya mobil itu pakai plastik, tapi dia cuma pakai stiker. Jadi ini langsung body. Bodinya tipis ya, tapi nggak apa-apa, ini LCGC. Dan bagian belakang dia juga sudah diberikan sensor parkir karena ini adalah tipe T aktif.
Penghematan lainnya juga dia nggak diberikan wiper belakang, dan juga kita nggak bisa membuka bagian belakang dari sini. Jadi harus dibuka dari depan dulu baru bisa terbuka. Tapi kabar baiknya dibandingkan dengan unit Datsun Go Plus yang kita tes kemarin, Datsun telah memberikan beberapa improvement. Contohnya, oh nggak dikunci. Pintunya sekarang sudah tidak seperti angkot. Ditutup masih lebih rigid. Improvementnya ada pada sealnya yang sekarang lebih tebal dibandingkan model sebelumnya. Tapi tetap dia masih single insulation. Di sininya masih pakai karet biasa. Dan untuk mengurangi cost lagi, biasanya kalau di sini kan dikasih plastik lagi ya buat pijakan kaki. Tapi ini enggak, jadi langsung dikasih karet aja. Itulah pintarnya Datsun, dan tidak ada orang yang protes soal itu. Dan kedua, kaki-kaki depannya juga sudah tidak karatan, jadi dari sana udah dikasih coating. Dan yang ketiga, ban depannya kalau dulu suka ada yang oblak, sekarang udah nggak oblak lagi. Bannya menggunakan ban Strada, di mana dia punya tractionnya itu cuma A. Bisa dibilang ini adalah ban dengan traction paling jelek, tapi dia tread wear-nya itu 260. Jadi untuk durability ini bisa diandalkan untuk jarak jauh. Dan pada mounting dari knalpot belakang juga cuma pakai karet doang. Jadi ini sebenarnya sangat cerdas, di mana bisa mengurangi cost tanpa harus mengurangi durabilitas. Maka ketika kita nyalain, lihat tuh getarannya luar biasa kan. Tapi nggak apa-apa, karena memang tidak mengurangi dari fungsi mobil ini. Dan kalau misalnya mau ganti knalpot yang agak gedean, mungkin agak jadi nggak enak karena getar-getar. Dan yang terakhir, dibandingkan dengan unit sebelumnya, unit ini punya gap-gap body itu yang lebih kecil dan lebih konsisten. Jadi lebih rapi dibandingkan dengan mobil sebelumnya. Dulu kan gapnya gede-gede banget ya, dan kelihatannya tuh kayak mobil yang dibuat belum jadi. Sekarang jauh lebih bagus. Jadi bagusnya bahwa Nissan Datsun ternyata mendengarkan keluhan konsumennya dan memberikan improvement tanpa harus memberikan facelift. Sekarang kita masuk ke dalam mobil ini. Hal pertama yang gua rasakan di mobil ini, dia punya kursi yang cukup enak sebetulnya buat duduk, tapi buat nyetir agak nggak enak. Kenapa? Karena dia agak gantung di bagian bawah. Jadi kalau lo nginjek kopling, abis ngelepas itu kayaknya di sini tuh nggak suportif. Dan kalau misalnya lo mundurin, itu kayaknya nggak nyampe. Seharusnya kursi bisa dibuat lebih tinggi lagi depannya. Dan buat gua yang punya tinggi 170 cm, setirnya terasa terlalu tinggi. Tapi mungkin beberapa orang akan terasa rendah karena dia belum tilt steering. Dan dia punya rem tangan bentuknya seperti ini, meskipun kelihatannya agak aneh dan seperti mobil zaman dulu, tapi ini sangat gampang dioperasikan karena sangat ringan. Dan yang terakhir, dia punya transmisi itu sebetulnya agak kasar dan agak susah untuk masuk gigi. Interiornya juga terasa tidak murah-murahan amat karena dia punya levokan yang sangat bagus. Dalam artian sangat cerdas. Kenapa? Pertama, dia punya banyak common parts dengan Nissan March. Contohnya dari handle pintunya, terus dari lubang AC-nya itu masih sama. Dan dari desain dashboardnya sendiri banyak hal-hal yang dikurangin tanpa harus mengurangi fungsionalitas. Contohnya di depan sini itu nggak pakai tutup. Terus banyak tempat penyimpanan juga itu yang mudah sebetulnya dalam secara desain, nggak perlu nambah-nambah bahan lagi. Dan OBD-nya juga di sini buat onboard diagnostiknya nggak ditutup. Dan di side door pocketnya kita juga akan menemukan klip-klip itu yang masih kebuka gitu, nggak ditutup. Tapi nggak masalah sih karena nggak mengurangi fungsionalitas dan sebetulnya nggak kelihatan kalau misalnya pakai mata kita telanjang gitu. Dan ada hal yang aneh di sini, di bagian kursi depannya dia dibuat menyambung dengan kursi pengemudi. Nggak ada konsol ataupun rongga di sini ya untuk menaruh-naruh barang atau mungkin untuk rem tangan. Mungkin ini ada gunanya seperti Wan, kita gigi Wan. Rem tangan. Oke. Yuk, bisa Siap. ya. Gigi dua. Oke. Oh itu fungsinya Rob. Ya mungkin itu gunanya.
Tapi gue nggak nyaranin lu pakai mobil ini 3 orang di depan, apalagi dewasa. Anak-anaknya jangan, nanti kalau lu ngerem, anak lu bisa memar kalau kena close persneling gini, bahaya ya. Dan untuk audionya juga, dia punya audio aftermarket, meskipun kelihatannya biasa banget ya, nggak ada CD-nya, tapi dia udah ada USB dan AUX. Bluetooth juga belum ada, tapi yang mengesankan meskipun dia hanya punya 2 speaker, suaranya lebih bagus dibandingkan dengan LCGC lain yang punya 4 speaker. Suaranya bagus deh. Suaranya masih punya bass, masih punya treble yang kedengeran dibandingkan dengan kompetitor yang punya 4 speaker. AC juga sangat sederhana sekali karena dia cuma ada pengaturan untuk kecepatan dan suhu, tidak ada untuk pengaturan antara kepala dan kaki. Soalnya mobil ini kalau kita nyalain, kakinya pasti keluar AC. Jadi kita nggak bisa matiin AC buat kakinya. Dan dia nggak ada selektor seperti Agya dan Ayla yang terbaru, meskipun nggak ada yang pakai juga sih selektor buat ambil udara luar sama udara dalam. Jadi mungkin itu aja untuk bagian depannya. Ya, sekarang kita ke belakang. Di bagian belakang ini adalah posisi duduk paling maju dari kursi depan, dan ini legroomnya sangat luas sekali. Kalau paling mundur ya pastinya kena, tapi nggak masalah karena depannya mungkin nggak seegois ini. Dia punya seat belt yang nggak bisa ditarik, jadi kita masih ukur sendiri kayak kursi pesawat. Dan juga di belakang dia masih pakai model putar untuk power window-nya. Power window by power. Dan ini adalah posisi gua duduk dari depan. Dan sebetulnya mobil ini sangat lega, memang tidak selega Agya dari legroom. Headroomnya juga masih lega, tapi karena joknya tersambung dan kursinya sangat lurus, jadi rasanya mobil ini kok agak-agak sempit ya, padahal sebetulnya enggak. Dan terakhir, lihat bagian sini sama sekali nggak dikasih molding plastik. Dan sebetulnya ini adalah kursi yang sama dengan Datsun Go tambah panca. Kenapa? Karena dia masih single seat. Dan kita buka, nah ini adalah bagian belakangnya. Jadi ini adalah kursi yang sama. Juga untuk mengurangi cost dari produksi mobil, di bagian kaki-kakinya juga nggak diberikan plastik penutup ya. Jadi langsung kebuka aja nih baut-baut kursinya itu. Tapi nggak apa-apa, ini mobil murah kan. Terakhir, dia tidak punya pegangan tangan. Jadi sama sekali nggak punya pegangan tangan untuk mengurangi cost production. Terakhir, mari kita lihat bagasinya. Bagasinya sangat lega, bahkan lebih lega daripada Mitsubishi Mirage sekalipun. Ini lega banget ya. Terus untuk mengurangi cost production lagi, dia juga menghemat bagian belakangnya. Itu cuma begini doang ya, tapi nggak masalah. Di sini juga karpetnya juga cuma sampai sini. Dan terakhir, dia punya bagian bagasi bawah. Itu ininya kecil banget. Separasinya ini loh buat biar nggak turun. Nah, ini adalah pelek kaleng cadangannya. Jadi inilah Datsun Go Panca. Bagaimana dengan ridingnya, maka kita akan coba.